Saudara, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada rusaknya bangunan sekolah. Kemendikdasmen mencatat 1.009 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada rusaknya bangunan sekolah. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, SD Negeri 158498 Aik Tolang Tapanuli Tengah masih terendam lumpur setinggi 50 cm. Sejumlah fasilitas juga rusak akibat banjir dan longsor. Rusaknya fasilitas pendidikan dan tebalnya lumpur membuat aktivitas belajar mengajar dihentikan. Pihak sekolah berharap pemerintah melakukan pembersihan sekolah terdampak bencana. Sama sekali memang tidak ada aktivitas Pak sampai hari ini, tidak bisa Pak aktivitas. Jadi kami berusaha juga dengan beberapa orang guru sudah bergotong royong membersihkan. Yang bisa kami bersihkan hanya sebagian ruangan kelas perpustakaan termasuk ruangan multimedia itu yang bisa kami bersihkan dan kantor. Kalau ruang kelas sampai sekarang masih berantakan Pak, meja kursi masih ya dan sarana prasarana di dalam kelas yang rusak. Banjir yang melanda Aceh sepekan terakhir masih merendam SMA Negeri 1 Pekan Pidi di Kabupaten Pidi, Aceh. Sudah 3 hari, banjir merendam SMA Negeri 1 Pekan Pidi setinggi 30 hingga 50 cm. Air yang meluap dari area persawahan di sekitar sekolah membuat banjir tidak kunjung surut. Ruang kelas, ruang guru, hingga perpustakaan terendam air dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar diliburkan hingga banjir surut. Dinas Pendidikan Aceh masih mendata jumlah sekolah yang terdampak banjir. Tidak hanya Pidi, banjir juga merendam dan merusak sejumlah sekolah di kabupaten lainnya dan membuat ujian semester terpaksa ditunda. Satu alternatif yang paling mungkin pertama belajar di rumah. Tapi kalau kita lihat dalam tempo yang lama mungkin kita akan sediakan tenda belajar dalam waktu dekat atau anak-anak kita relokasi dulu ke sekolah-sekolah terdekat. Kemendikdasmen mencatat sebanyak 1.009 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor. Menurut Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogo Suharwoto, jumlah satuan pendidikan yang paling banyak terdampak berada di Sumatera Utara. Gogot menyebut jumlah ini masih mungkin bisa bertambah. Dari jumlah kerusakan akibat bencana di Sumatera, 62.000 siswa terdampak dan untuk sementara terhenti hak pendidikannya. Kemendikdasmen kedepannya berencana akan mendirikan tenda sebagai sekolah darurat untuk ruang belajar sementara. Sekolah-sekolah mereka itu apa saja yang diperlukan bantuannya. Nah, contoh tenda darurat, berapa sih yang diperlukan tenda daruratnya. Kemudian perangkat untuk pembelajaran, namanya school kit ya, mulai dari buku, seragam, sepatu, juga alat-alat tulis ya, yang bisa digunakan pada saat mereka harus belajar di tenda-tenda ya, atau tempat-tempat pengungsian. Jadi 62.000 ya. Totalnya 62.000 itu artinya jumlah anak yang mengungsi ya, yang terdata itu sekitar 62.000. Siswa yang kini seharusnya menjalani ujian akhir semester terpaksa menghabiskan waktu di pengungsian bersama anak-anak lainnya. Tak hanya kehilangan tempat tinggal dan keluarga, mereka juga kehilangan hak mereka untuk mendapat pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana penanganan pendidikan di tengah bencana? Kita telah bergabung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Profesor Abdul Muti, di sela kunjungannya ke SMPN 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Muti. Terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Jadi sejauh ini yang sudah terdata berapa banyak jumlah sekolah rusak akibat bencana di 3 provinsi tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak oleh bencana. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Yang kedua, kami dan Pendidikan Dikdasmen untuk melakukan pemetaan dan juga pendataan serta melihat langsung kondisi kerusakan di 3 provinsi, khususnya untuk sekolah-sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari data yang kami himpun untuk sementara, mungkin data ini masih terus bertambah, karena beberapa ada yang memang belum bisa kita jangkau. Ada 2.185 satuan pendidikan yang terdampak
kemudian 180.717 siswa, dan 17.049 guru. Itu untuk 3 provinsi. Kemudian khusus untuk di Sumatera Barat, hari ini saya masih berada di SMP Negeri 1 Tanjung Raya, dan kami tadi memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Ada 73 PAUD, 210 SD, 78 SMP, 37 SMA, 3 SMK, 2 PKBM, dan 9 sekolah luar biasa. Nah, kami tadi menyerahkan bantuan secara langsung untuk PAUD yang terdampak itu masing-masing 10 juta, untuk SD 15 juta, SMP 20 juta, SMK dan SMA masing-masing 25 juta. Kemudian kami sekarang masih berada di lokasi yang tadi membersamai anak-anak untuk bersama-sama dengan tim relawan sosial melakukan pendampingan sosial dan juga bermain bersama dengan anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA untuk memberikan penguatan psikologis untuk anak-anak yang terdampak. Nah, dari data kami yang ada di Sumatera Barat juga kami memberikan santunan untuk guru yang meninggal, itu ada 6 orang, masing-masing kita bantu 10 juta. Kemudian untuk yang rawat inap, ini kita berikan santunan 5 juta untuk 2 orang. Dan kemudian untuk siswa, ada 20 orang siswa yang meninggal, masing-masing kita bantu 5 juta. Dan yang rawat inap, ada 4 orang yang masih dirawat, masing-masing kita bantu 2 juta. Sementara untuk sekolah, ini yang kita bantu untuk PAUD dan sampai dengan SMA itu total tadi jumlahnya sudah kami sampaikan, ada cukup banyak yang memang terdampak di Kabupaten Agam dan juga di Sumatera Barat pada umumnya. Baik, Pak Menteri, jadi untuk para siswa, ini nasib mereka bagaimana? Apa langkah darurat yang sedang dilakukan untuk memastikan anak-anak ini tetap bisa belajar meskipun sekolah mereka terdampak banjir? Baik, ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten kota secara kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan juga sekarang ini beberapa memang sedang melaksanakan tes akhir semester ya, yang itu memang kebijakannya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tapi dari beberapa yang sudah kami bertemu dan juga kami tinjau, ada yang memang seperti kemarin di SMA Negeri 1 Batang Anai yang kami kunjungi, itu dari 21 ruang kelas ada 15 yang masih bisa dipakai. Nah, untuk kelas seperti ini kami sarankan agar mungkin nanti sekolahnya gitu. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Ya, untuk yang lain yang memang rusak semuanya, kami siapkan 25 tenda di daerah-daerah yang memang sangat memerlukan, yang memang sekolahnya tidak bisa lagi digunakan. Dan untuk kegiatan belajar mengajar, ada yang sebagian menggunakan pembelajaran daring, ada yang memang sebagian nanti belajar di tenda, dan sebagian mungkin masih diliburkan karena berbagai kondisi. Sekali lagi saya menyerahkan sepenuhnya kebijakan mengenai seperti memahami kondisi di daerahnya masing-masing. Baik, jadi ujian semester ini kebijakannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing ya Pak? Tidak ada arahan apakah harus ditunda atau seperti apa Pak? Betul. Tidak, ini kan force majeure kan, keadaan yang memang tidak kita kehendaki, dan antara satu daerah dengan yang lainnya keadaannya berbeda-beda. Baik Pak, kalau untuk bantuan untuk perbaikan sekolah seperti apa Pak? Nah, yang tadi saya sampaikan untuk yang kerusakan, sementara kita bantu tahap awal berbeda-beda menurut jenjangnya ya. Ada yang 25 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20, ada yang 15. Nah, untuk ke depan kami masih minta data-data dari Dinas Pendidikan dan juga dari UPT Kementerian Dikdasmen di masing-masing provinsi untuk melakukan pendataan yang lebih akurat
dan nanti kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan di tahun 2026. Memang kerusakannya berbeda. SMP negeri yang kami kunjungi ini yang rusak adalah laboratoriumnya, itu rusak berat, kemudian juga perpustakaan, tapi yang lain-lain itu gedungnya masih bagus, hanya ada banyak lumpur, ada pasir di situ yang butuh waktu untuk dibersihkan. Tapi yang lainnya mungkin ada yang memang sekolahnya betul-betul harus dibangun total. Bahkan di SMA Negeri 1 Batang Ana yang kami kunjungi kemarin, kepala sekolah dan dinasnya juga mengusulkan untuk sekolahnya direlokasi. Sekolahnya secara umum bangunannya masih bagus, tetapi karena lokasinya persis di pinggir sungai yang memang itu rawan untuk tertimpa musibah. Kalau kemungkinan ada musibah lagi di masa akan datang, maka sekolah mengusulkan agar direlokasi di tempat yang lebih aman. Tapi nanti untuk relokasi SMA itu tentu di bawah koordinasi pemerintah provinsi, dan kalau memang sudah tersedia lahannya, kami akan juga menyediakan bantuan untuk pembangunan unit sekolah baru. Jadi bervariasi Mas, ada yang memang bangunan unit sekolah baru, ada yang rehab, ada juga yang mungkin hanya bantuan-bantuan yang rusak ringan, juga kami berikan bantuan yang untuk operasional, mudah-mudahan bisa mempercepat proses pemulihan dan dapat digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Pak, apakah ada program khusus untuk mempercepat perbaikan sekolah yang rusak atau targetnya untuk segera kegiatan belajar ini dari Kementerian Pendidikan agar kegiatan belajar bisa kembali dimulai secara normal ini seperti apa, Pak? Ya, ini kan sebenarnya sekolah dalam masa tes akhir semester. Kemudian setelah itu kan liburan sekolah kan. Mereka baru masuk itu di minggu pertama bulan Januari tahun 2026. Nah, mungkin masa-masa libur itu dimanfaatkan untuk melakukan pembersihan sekolah-sekolah yang memang terdampak oleh banjir dengan kondisi yang sebagian memang penuh dengan lumpur. Ini yang saya kunjungi ini penuh dengan batu. Nah, yang rusak itu nanti kita prioritaskan tahun 2026. Mudah-mudahan kalau anggaran bisa kita gunakan di awal tahun 2026, misalnya di bulan Februari misalnya, itu sudah bisa langsung kita lakukan proses untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak berat. Baik Pak, apakah ada kebijakan untuk fleksibilitas kurikulum mungkin atau penyesuaian waktu belajar untuk siswa yang terdampak bencana ini Pak? Saya kira tetap ya, kalau kurikulum kan akan tetap sebagaimana biasa, karena kalau nanti kurikulumnya dirubah tentu akan berdampak terhadap kualitas mutu. Tapi fleksibilitas kegiatan pembelajaran itu tidak bisa dihindari. Jadi mungkin sebagian ada yang akan belajar dengan daring atau seperti saya sampaikan tadi, sebagian mungkin pakai shift gitu, ada yang masuk pagi, masuk siang. Tentu sesuai dengan keadaan dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Pak Menteri, untuk anak-anak yang sekarang mungkin masih di posko pengungsian yang fasilitas belajar mereka ini tidak ada, apakah ada dukungan juga misalnya mengenai alat-alat untuk mereka belajar atau seperti apa Pak dukungan dari pemerintah untuk fasilitas mereka, fasilitas belajar mungkin buku atau perlengkapan alat tulis atau seperti apa Pak? Iya, tadi kami membagikan school kit ya untuk anak-anak, baik untuk dan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian juga tadi kita juga memberikan bantuan untuk peralatan-peralatan dan juga ada bantuan berupa pakaian seragam sekolah kita berikan ke anak-anak yang memang memerlukan, dan belajarnya untuk sementara yang memang sekolahnya belum bisa dipakai bisa dilakukan sementara di tenda-tenda yang kami siapkan. Baik, Pak Menteri, Profesor Abdul Muti, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih.